Psikologi kelas B kelompok 1 akan mereview tentang permainan tradisional enggrang dan serta mempraktikannya yang beranggotakan 12 orang. Saya Septila Sari dengan NIM 2317024. Saya Miftahul Umar dengan NIM 2317025. Saya Puji Lestari dengan NIM 2317026. Saya Reza Dipta Gustiawan dengan NIM 2317032. Saya Erel Gernada Putri dengan NIM 2317033. Saya Titen Mesyara dengan NIM 2317034. Saya Dalam Spita dengan NIM 2317035. Saya Gigata Brilianti dengan NIM 2317037. Saya Elinda Yanti dengan NIM 2317038. Dan saya yang terakhir dengan nama Muhammad Najma Muizul Hayat dengan NIM 2317039. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septila Sari dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permainan enggrang. Permainan enggrang sudah ada sejak zaman Belanda. Nama enggrang ini diambil dari bahasa Lampung yang berarti teropak pancung. Karena permainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Permainan tradisional ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Contohnya daerah Banjar dan Kalimantan Selatan disebut sebagai batungkau, sedangkan di wilayah Sumatera Barat disebut sebagai tengkak-tengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Umar. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah enggrang dalam bahasa daerah di berbagai wilayah Indonesia. Nah, untuk di Sumatera, enggrang itu dikenal dengan istilah tengkang yang artinya pincang. Sementara di Bengkulu, enggrang itu dikenal dengan istilah ingkau yang berarti sepatu dari bambu. Sedangkan di Jawa Tengah, enggrang itu disebut jangkauan yang diambil dari nama lokal yang berarti burung berkaki panjang. Nah, enggrang ini selain terbuat dari bambu, banyak juga yang memodifikasinya dengan membuatnya dari kaleng ataupun batok kelapa. Nah, untuk kaleng dan batok kelapa ini dihubungkan tali sehingga memudahkan kita untuk memainkannya. Pembuatan dan modifikasi bahan enggrang ini yang terbuat dari kaleng bekas dan juga batok kelapa ini gunanya untuk memanfaatkan barang-barang bekas yang dianggap sudah tidak terpakai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari dengan NIM 2317026. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi selain terbuat dari bambu, ternyata enggrang banyak yang memodifikasinya dengan bahan lain seperti kaleng hingga batok kelapa. Kaleng atau batok yang digunakan biasanya dihubungkan dengan tali agar mudah ditarik saat menjalankannya. Kedua bahan ini lazim digunakan sebagai bentuk pemanfaatan terhadap barang-barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Febriansyah dari Psikologi kelas B akan menjelaskan permainan enggrang. Permainan enggrang sendiri sangat unik karena dibutuhkan keterampilan dan keseimbangan badan saat menaikinya. Oleh karena itu, tidak semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, bisa bermain enggrang. Selain itu, untuk enggrang disesuaikan dengan pemakaiannya sesuai dengan umur si pemakai. Bila yang bermain seorang dewasa, maka bambu yang digunakan pun panjang dan tinggi, sedangkan untuk anak-anak bentuk dan ukurannya pun pendek. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dipta Gustiawan dari Prodi Psikologi kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahan dan cara pembuatan enggrang. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat enggrang antara lain: yang pertama golok, kedua gergaji, ketiga tali secukupnya, keempat bambu dengan panjang diameter sepasang atau berbentuk silinder atau bambu utuh dengan diameter 10 cm, dan yang terakhir adalah bambu sepanjang 30 cm sepasang dan ukuran diameternya 5 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erer Gernada Putri, Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan enggrang. Yang pertama, siapkan bambu yang sudah dipotong dengan ukuran 2 meter dan 30 cm.
Yang kedua, tentukan tinggi pijakan enggrang. Bagi anak-anak biasanya setinggi 50 cm, kemudian tandai. Yang ketiga, bambu yang ditandai tadi dilubangi dan lubangnya disesuaikan dengan diameter bambu yang panjangnya 30 cm atau diameter 5 cm. Masukkan bambu 30 cm sebagai pijakannya ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada bambu 2 meter. Lakukan hal yang sama pada yang satunya lagi. Yang kelima, ikat kuat bambu tersebut pada simpul antara pijakan bersama. Yang keenam, enggrang siap dimainkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tujuan dari permainan enggrang. Tujuan dari permainan enggrang ini adalah untuk berjalan dengan menggunakan enggrang dan menjaga keseimbangan sambil melangkahi langkah-langkah yang terbuat dari potongan kayu di tanah. Ini adalah tantangan yang membutuhkan keterampilan, keseimbangan, dan koordinasi. Adapun peraturan permainan enggrang, yang pertama, lapangan. Permainan enggrang ini dia dapat membutuhkan tempat seperti lapangan yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja asalkan di atas tanah. Jadi dapat di tepi pantai, di tanah lapang, atau di jalan. Luas arena permainan enggrang hanya sepanjang 7 hingga 15 meter dan lebar sekitar 3 hingga 4 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigata Brilianti. Saya di sini akan menjelaskan peraturan bermain enggrang untuk pemain. Permainan enggrang ini dilakukan oleh pria dan wanita dengan memakai pakaian olahraganya. Permainan enggrang ini dikategorikan sebagai permainan anak-anak pada umumnya. Permainan enggrang ini dilakukan oleh anak laki-laki yang berusia 7-13 tahun, taruna, remaja, dewasa 13 tahun ke atas. Jumlah pemainnya itu 2-6 orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jalan permainan. Apabila permainan hanya berupa adu kecepatan, maka diawali dengan 3-4 pemain di garis start sambil menaiki bambu masing-masing. Bagi anak yang kurang tinggi atau menggunakan tangga dan baru berjalan ke arah garis start. Apabila telah siap, orang lain yang tidak ikut bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Mendengar aba-aba itu, para pemain akan berlari menuju garis finish. Halo, kembali bersama saya. Nama saya Muhammad Najma Muizul Hayat dengan NIM 2317039. Di dalam video ini, saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan terkait permainan tradisional enggrang yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait cara memainkan enggrang. Yang pertama, pastikan enggrang sudah dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan. Dan yang kedua, pilih pemain yang akan bermain dengan enggrang dan pastikan pemain memiliki ukuran kaki yang sesuai dengan pijakan enggrang. Dan yang ketiga, tempatkan enggrang di bawah kaki pemain. Pastikan pemain berdiri dengan kaki masing-masing di atas pijakan enggrang. Pegangan enggrang biasanya berada di bagian atas. Dan yang keempat, pemain perlu menyeimbangkan diri dengan mengandalkan pegangan dan pijakan enggrang. Pastikan kaki tetap di atas pijakan enggrang dan pegangan digenggam erat. Dan yang kelima, pemain dapat mulai melangkah dengan melangkahi pijakan enggrang satu persatu. Perhatikan langkah-langkah dan pastikan keseimbangan tetap terjaga. Dan yang keenam, bermain enggrang memerlukan waktu untuk memahami dan mempertahankan terampil dalam memainkan enggrang. Dan yang terakhir, saat ingin bermain, pemain perlu melakukannya dengan hati-hati. Pegang enggrang dengan kuat dan langkahkan kedua kaki ke tanah yang lembut. Oke, untuk kesimpulan dari permainan tradisional enggrang adalah permainan tradisional enggrang merupakan bagian yang berharga dari warisan budaya Indonesia. Menawarkan lebih sekedar hiburan fisik dengan akar sejarah yang sangat panjang. Enggrang bukan hanya sekedar permainan, melainkan sebuah medium yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Bermain enggrang melibatkan keterampilan motorik, keseimbangan, dan keberanian menciptakan pengalaman yang tidak hanya
menarik tetapi juga mendidik. Enggrang juga memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal. Terlibat dalam acara tradisional dan ritual, permainan ini menjalin hubungan antara anggota, masyarakat, dan memperkuat identitas budaya. Meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan gaya hidup, Enggrang terus bertahan dengan simbol keberlanjutan budaya, menghadirkan keceriaan dan nostalgia di tengah masyarakat. Enggrang bukan hanya permainan masa lalu, itu adalah pengingat kita akan pentingnya memelihara dan menghargai tradisi di tengah arus perubahan modern. Dalam permainan sederhana ini, terletak kebijaksanaan dan keelokan yang mengajarkan kita tentang keberanian, keseimbangan, dan kerjasama. Itulah review penjelasan terkait permainan tradisional Enggrang. Berikut praktek-praktek permainan Enggrang yang akan dipraktekkan oleh anggota-anggota kita.